Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat bagi alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, masih dari kasus pembunuhan, pemerkosaan Vina Cirebon, kami memberikan obrolan ini, yakni obrolan terkait dengan penangkapan Peggy Setiawan, buruh bangunan. Saudara sekalian, bahwa banyaknya mengatakan penangkapan Peggy ada penangkapan salah tangkap. Nampaknya polisi tidak salah tangkap, tetapi memang itu target polisi. Bukan berarti itu dari DPO, tapi target polisi menangkap Peggy. Dari kisah yang dipaparkan di konferensi pers, bahwa hal itu melalui beberapa tahapan termasuk verifikasi. Sekitar 17 nama Peggy Setiawan dan jatuh ke Peggy Setiawan Tukang Bangunan. Ini tentu saja bukan satu hal yang begitu saja terjadi, karena memang ketika terjadi penangkapan yang ditangkap para buruh bangunan yang menurut kesaksian mereka justru sebetulnya tidak melakukan dan mereka dipaksa untuk mengaku. Maka untuk melengkapi apa yang ada dari yang ditangkap 8 orang itu, maka dicarilah orang atau figur atau oknum yang bernama Peggy Setiawan, yang tentu saja agar sama dengan apa yang ditangkap, tentu saja memilih yang paling dekat lokasinya dan juga yang paling sesuai dengan grup kuli bangunan. Jadi pemilihan atau verifikasi nama Peggy Setiawan dari 17 nama menjadi Peggy Setiawan itu tentu saja ada pertimbangannya, dan menurut saya pertimbangan saya adalah yang paling dekat ya, dengan tempat nongkrong dan yang juga sama-sama buruh bangunan. Nah, ini satu hal yang memang akan menjadi logis ketika polisi mencarinya itu. Hal itu bukan berarti dari DPO adalah Peggy Setiawan yang ditangkap itu, karena memang menurut Saka ciri-cirinya berbeda, ya. Ciri-cirinya berbeda. Nah, oleh karena itu nampaknya penangkapan Peggy tidak salah tangkap, tetapi memang salah target. Salah target dalam makna target yang sebetulnya di TPO seperti apa, yang ditangkap seperti apa, yang sesuai dengan tadi pencocokan cocokologi dari mereka yang ditangkap. Karena kisah penangkapan atau kisah penggerebekan Peggy itu kan 3 hari setelah pelaksanaan. Sangat-sangat mungkin untuk verifikasi memilih Peggy Setiawan setelah di browsing, katakanlah begitu, di browsing Peggy Setiawan ada sekian 17. Polisi bisa bekerjasama dengan Dukcapil. Nah, kemudian teridentifikasi alamat dan sebagainya, dan alamat yang paling dekat dari Talun tadi adalah
Peggy Setiawan yang sebetulnya ada di Bandung. Kalau menurut alibi ada di Bandung. Nah, dengan target begitu maka semua direkayasa menuju ke situ. Dengan target Peggy Setiawan dia ada di kampung yang dekat dengan flyover itu, karena menurut ceritanya kan pamannya siapa Gondol itu kan dia pulang dari Bandung nyebrang itu mereka lihat ada dianggap kecelakaan lalu lintas. Nah jadi nampaknya itu dekat, dan bagi polisi untuk menemukan Peggy Setiawan yang paling dekat yang sesuai dengan yang ditangkap itu sangat mudah. Nah ini masalahnya adalah hal itu, cocokologi itu dilatar belakangi oleh apa? Dan sekarang nampaknya seolah-olah mereka memang salah. Ya, dari atas polisi sampai ke bawah mengatakan semacam itu. Bahkan dikatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak salah prosedur. Jadi kalau saya melihat kasus ini sungguh sangat tragis bagi orang-orang kecil, dan ketika mereka browsing dan kemudian memverifikasi satu nama Peggy Setiawan yang paling dekat di situ dengan keseharian sebagai kuli bangunan, boleh jadi juga minta masukan dari RT yang menghilang. Nah itu sangat mungkin. Sehingga ketika ke rumah Peggy, kemudian Peggy nggak ada, motor diambil ya, 2, satunya punya pamannya, kemudian juga foto SD dan sebagainya. Nah ada tampilan foto Peggy dengan 2 wanita yang dipaparkan itu, tapi kalau saya lihat-lihat bukan foto terkait dengan korban atau dengan Linda ya, misalnya itu kaitannya dengan cinta Peggy dengan dengan itu kan akan digambarkan Peggy dengan Vina dan Linda. Kayaknya foto itu bukan deh. Nah jadi saya juga bertanya-tanya, ini foto relevansinya apa? Nah, dipamerkan itu relevansinya apa? Apakah itu menunjukkan cinta segitiga? Apakah itu adalah foto Peggy dengan Linda dan Vina? Ataukah itu foto dengan adiknya atau dengan saudara-saudaranya? Mengingat adiknya Peggy juga perempuan dan bisa saja. Nah hal-hal itu buat semakin bertanya-tanya dengan konversi pers yang dilakukan oleh Polda. Nah ini satu hal yang sangat harus dikritisi karena sudah dilimpahkan. Ini kan benar-benar tidak ada perubahan sama sekali dari yang diomongin sama Jokowi, nggak ada sama sekali perubahan ya. Karena itu lanjut, dan saya jadi bertanya-tanya proses asistensinya gimana, karena dari kita lihat dari pernyataan Susno Duaji misalnya itu sangat berpihak pada Peggy Setiawan. Ya, tapi sekali lagi itu bukan salah tangkap, tapi polisi menangkap target yang memang difokuskan ke itu dengan proses verifikasi dan sebagainya. Ya kita tunggu bagaimana nantinya. Yang pasti bahwa rakyat sangat kecewa ketika polisi hanya mengedepankan kesatuan korsa, kan, dengan melindungi semua barisan polisi, dan polisi tidak salah prosedur. Itu Rudiana. Kalau polisinya semacam itu, tentu saja suatu saat akan kewalahan. Padahal sebagaimana pendapat Susno Duaji sendiri, polisi akan lebih terhormat kalau melepaskan Peggy. Tapi sayangnya mereka memilih sesuai target Ibnu Rudiana dan target awal, yang itu nampaknya tidak ada perubahan terkait dengan keterbukaan dan terkait dengan masalah
menjadikan kasus ini terang benderang ya, karena itu semakin bertanya-tanya kok ditampilkan foto dan itu belum pernah ditampilkan. Konferensi pers Perawan enggak, tapi ketika Rasman berusaha untuk menumbangkan alibi dengan dia nampaknya juga melihat dari sosmed, karena dia mengecap si Peggy ini adalah jackmania garis keras. Dan kemudian nampaknya begitu, rupanya sekarang bergeser ke arah sosial media yang juga ternyata diretas. Dan peretasan sosial media itu sudah satu hal yang katakanlah banyak terjadi, jadi bisa saja oleh siapa saja, termasuk oleh kelompok-kelompok pengacara yang memang ingin mengambil keuntungan. Jadi itulah yang kami sampaikan hari ini. Jadi konferensi pers Polda Jabar yang kemarin semakin bikin kita nggak percaya sama polisi, karena nampaknya hanya mementingkan kepentingan korsa, yang hingga seolah-olah polisi tidak pernah salah. Dan pamer itu jelas diungkapkan dengan pamer bahwa mereka kerja siang malam dan sebagainya kan. Ketika orang mengatakan begitu, itu menunjukkan bahwa ketidakikhlasan dan memang mereka ingin memamerkan sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak terjadi. Nah, jadi itulah yang kita berikan kali ini. Mudah-mudahan ada perubahan dari hal-hal ini, karena semakin terpojok Peggy Setiawan dengan hal-hal yang terbaru ini, yang itu tim penasihat hukumnya juga mengendut adanya permainan, dan ya kita melihatnya itu memang nampaknya mereka akan mengedepankan korsa tanpa mempertimbangkan hal lain. Dan sayangnya Jokowi yang menghimbau itu cuma menghimbau ya, cuma lip service saja. Faktanya yang terjadi tidak, memang ada gerakan, ada program, ada ini, tapi gerakan itu semuanya mendukung apa yang polisi lakukan. Ini satu hal yang harus kita pahami. Jadi nampaknya kesatuan korsa itu yang mereka kedepankan dan akan memberikan label seakan-akan polisi tak pernah salah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.